Bab 716. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Namun, Yang Xuan segera membantah gagasan itu. Karena orang-orang Semo membanggakan diri bahwa mereka adalah keturunan kapak Dewa Pangu, sedangkan Pangu adalah tokoh mitologi di zaman kuno, dan Xuantians berada di periode musim semi dan musim gugur serta periode negara-negara bertikai. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada hubungan antara keduanya, dan sama sekali tidak mudah untuk pergi ke tanah tak bertuan itu lagi. Kalau begitu, cuaca Anda jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Terakhir kali Yang Xuan berhasil terjun payung, selain keterampilannya sendiri, ia juga mengandalkan 3 poin keberuntungan. Jadi, ia tidak perlu mengambil risiko. Yang Xuan dengan lembut mengusap punggung Tians Dao, lalu melompat dan mengayunkan pisau dengan sua. Kemudian, ia menggunakan satu set teknik pisau kedap udara. Jika orang yang tidak tahu seni bela diri membaca set teknik pedang ini, mereka pasti akan merasa bahwa itu sangat luar biasa. Tetapi jika seseorang yang tahu beberapa seni bela diri melihatnya, ia akan menertawakan giginya yang besar. Karena teknik pisau Yang Xuan hanyalah tebasan acak, kecuali bahwa itu sedikit lebih cepat. Ini juga masalah yang tidak mungkin. Sebenarnya, Yang Xuan tidak tahu teknik pisau, tetapi setelah berlatih teknik pisau ke tingkat tertentu, ia kembali ke alam dan memecahnya menjadi beberapa bagian. Dalam keadaan puncak yang sebenarnya, kompetisi terakhir bukanlah gerakan, tetapi kekuatan dan kecepatan absolut. Jadi secara tegas, Yang Xuan telah lama melupakan semua yang disebut gerakan itu. Namun, Tians Dao ini sangat aneh. Meskipun sangat tajam, selalu terasa aneh setiap kali Anda menggunakannya. Xiao Zi mengatakan sebelumnya bahwa ketika Anda benar-benar mendapatkan senjata produk roh, Anda harus menggunakan naskah rahasia yang cocok. Jika tidak, senjata produk roh akan melawan tuannya, dan kekuatannya tidak sekuat senjata biasa. Jika Anda tidak mengatakannya, itu akan menjadi bumerang. Spesial, apa-apaan? Yang Xuan memarahi Tians Dao dengan marah. Saya tidak tahu bahwa pisau ini tampaknya merasakan ketidakpuasan Yang Xuan. Bilahnya tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung, dan sesuatu seperti arus listrik langsung menembus tubuh Yang Xuan. Bohong, kau benar-benar bisa mengerti aku. Maafkan aku. Baiklah, lihat dirimu. Yang Xuan terkejut, lalu dia menyimpan Tians Dao dengan hati-hati. Aku khawatir aku tidak bisa menggunakan Tians Dao sampai aku memecahkan buku surgawi tanpa kata-kata itu. Kalau tidak, aku akan kehilangan kesabaran dan bunuh diri. Aduh, sepertinya kita hanya bisa membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Yang Xuan menghela napas panjang, mengangkat kepalanya dan tersenyum pahit di udara. Tuan Jiansheng, kau hanya bisa bermain lebih baik saat itu. Periode waktu berikutnya tenang, dan Yang Xuan menjalani kehidupan yang santai. Suami dan istrinya saling mencintai. Dia sesekali pergi keluar untuk minum sedikit anggur, jadi dia tidak ingin terlalu bahagia. Sampai malam itu, seorang lelaki tua compang camping di sebuah warung besar di sungai datang ke meja di sebelah beberapa pria, gemetar hati-hati dan berkata, "Tuan-tuan, tolong beri saya sesuatu untuk gagap." Beberapa pria di meja itu minum dan memukul. Salah satu dari mereka berbicara dengan aksen utara yang murni dan berkata dengan tidak sabar, "Menjauhlah dari pengemis bau itu. Jangan merusak minat Anda, mungkin pengemis tua itu terlalu lapar." Dia memohon, "Saya tidak ingin uang. Saya hanya ingin sedikit. Tolong bantu saya." "Oh, persetan denganmu, tidakkah kamu mendengarku menyuruhmu pergi?" Seorang pria segera marah dan mengangkat tangannya untuk melawan. "Berhenti." Seorang pria dengan kepala datar mengangkat tangannya dan berhenti. Kemudian dia mengeluarkan beberapa lembar uang kertas besar dari sakunya dan melemparkannya ke dalam mangkuk pengemis tua itu. Terima kasih, terima kasih." Pengemis tua itu begitu gembira hingga matanya merah. "Kakak, mengapa kau memberinya uang? Makhluk bau ini akan jujur dengan 2 tamparan." Pria di dekatnya sedikit tidak senang. Pria berkepala datar itu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kau lupa misi kita ke Nanjiang? Pemimpin menyuruh kita untuk tidak membuat masalah." Pria di sebelahnya bergumam dengan tidak puas, "Tugas ini tidak dapat diselesaikan sama sekali. Ini hanya formalitas." Anjing tua Han Chunlin benar-benar dapat mendukungnya. "Aku merasa bahwa dia sama sekali tidak tahu siapa yang menyebabkan anak muda itu. Dia mencoba membalas dendam padanya dengan bantuan keluarga kuda hitam kita." "Diam." Pria berkepala datar itu berkata dengan suara yang dalam,
apakah kau pikir kau satu-satunya yang mengerti? Dengar, jika kau masih ingin hidup, jangan katakan kata-kata ini di masa depan. Bahkan jika kau hanya mengikuti arus, kita harus melakukan cukup banyak trik. Lagi pula, datanglah ke sini dan makan serta minum setiap hari. Kau tidak perlu berkelahi dan membunuh. Bukankah kau suka hari yang bahagia seperti ini? Pria itu menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itulah yang kukatakan, hei hei. Orang-orang ini berasal dari keluarga kuda hitam bandit kuda timur laut. Beberapa waktu yang lalu, Han Chunlin tiba-tiba menemukan mereka dan berkata dia tahu siapa pembunuh anak muda itu. Namun premisnya adalah dia harus membalaskan dendamnya sebelum dia bersedia memberitahu keberadaan pembunuh yang sebenarnya. Ada lusinan orang dalam daftar balas dendamnya. Selain tulang punggung keluarga Zheng dan Xiong, ada yang Xuan. Bagi Guo Feihu, pemimpin keluarga kuda hitam, tidak sulit untuk membunuh orang-orang ini. Namun kini situasinya berbeda. Dia memimpin keluarga kuda hitam untuk memberontak, mencoba menghancurkan keluarga kuda hijau dan menjadi pemimpin seluruh bandit kuda. Oleh karena itu, dalam kasus ini, tidak ada orang yang berlebihan untuk melakukan ini, dan dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah pada saat ini. Namun, Han Chunlin tidak dapat berbicara. Guo Feiyu tidak punya pilihan selain berpura-pura mengirim sekelompok orang ke Nanjiang untuk menunjukkan kepada Han Chunlin. Orang-orang berkepala datar dan yang lainnya datang khusus untuk membantu Han Chunlin membalas dendam. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa tujuan perjalanan ini adalah untuk melakukan perjalanan dengan biaya publik. Bagaimanapun, Han Chunlin tidak dapat melihatnya. Kembalilah dan cari alasan untuk menipu masa lalu. Tuan, pada saat ini, pengemis tua itu kembali lagi. Kali ini, bahkan pria botak itu sedikit tidak sabar, mengerutkan kening dan berkata, ketamakan tidak pernah terpuaskan. Saya telah memberi Anda uang. Apa lagi yang akan saya lakukan? Tuan, Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk meminta uang. Sambil berbicara, pengemis tua itu mengeluarkan benda yang dibungkus kain dari tangannya dan berkata, meskipun saya seorang pengemis, saya juga tahu bagaimana membalas kebaikan saya. Anda begitu baik kepada saya tidak punya apa-apa untuk dibalas. Ini adalah alat yang saya ambil di pantai sebelumnya. Jika Anda tidak keberatan, silakan terima. Mendengar ini, orang-orang tertawa terbahak-bahak. Oh, saya akan pergi. Mengapa Anda memberi hadiah kepada pengemis? Haha, bos, dia menertawakan Anda. Para bandit berkuda itu tertawa. Wajah pria berkepala datar itu muram sejenak, dan dia berkata dengan suara dingin, orang tua, apakah Anda ingin mati? Tidak, Tuan, jangan salah paham. Pengemis tua itu dengan cepat menjelaskan, saya juga tahu itu tidak bernilai uang, tetapi saya melihat bahwa polanya agak mirip dengan tato di lengan Anda. Seperti tato dua kacang polong di lengan pria itu, tiga pengemis tua menunjuk bagian atas yang datar, dan mereka membungkusnya dengan beberapa lapis kain. Mereka menunjuk ke sebuah kartu kayu di dalamnya. Lihat, kedua pola ini persis sama. Ledakan. Setelah si kepala datar dan yang lainnya melihat benda-benda di dalam tas kain, mereka menjadi takut dan berdiri. Di dalam bungkusan itu, ada kartu kayu hitam seukuran telapak tangan yang diukir dengan pola kepala kuda bermata tiga yang tampak seperti manusia. Token Tuan Muda, di mana kamu mendapatkan ini? Si kepala datar bertanya, menelan ludah. Seperti dua kacang polong, pengemis tua itu berkata, apa yang aku ambil di pantai timur hanyalah sepotong kayu. Tapi menurutku bagian atas ukiran itu sangat istimewa, dan telah disimpan. Aku tidak menyangka akan melihat sosok yang sama di lenganmu. Apa arti desain ini? Bisakah kamu membawa kami ke pantai tempat kamu menemukan sesuatu? Si kepala datar tidak sabar untuk bertanya. Melihat pengemis tua itu dengan wajah kosong, si kepala datar mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tubuhnya dan memasukkannya lagi. Setengah jam kemudian, sebuah pantai di pinggiran timur kota Nanjiang. Aku menemukannya di sini. Orang tua itu menunjuk ke sebuah ruang terbuka di pantai dan berkata. Pria berkepala datar itu menatap ke ruang terbuka dan merenung sejenak. Si penjahat melambaikan tangan, gali untukku. Sekelompok orang segera berjongkok dan meratakan pasir dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, tubuh yang sangat rusak digali keluar dari dalam. Dari pakaian di tubuh itu, kita dapat dengan jelas membedakan bahwa tubuh itu benar-benar seorang anak muda yang telah lama hilang. Ah, mati.
Ketika pengemis tua itu melihat tubuh yang sangat busuk itu, dia berteriak dan mulai berlari. Pria berkepala datar itu mengeluarkan belati dari pinggangnya dan melemparkannya dengan suara suak. Puff! Belati itu menusuk jantung pengemis tua itu dari jantung bagian belakang. Tanpa berkata apa-apa, pengemis tua itu berbaring di tanah dan kehilangan napas. Saudaraku, aku akan menghubungi pemimpin sekarang. Seorang pria dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan siap menelepon Guo Feihu. Tunggu, pria berkepala datar itu tiba-tiba mengangkat tangannya, merenung sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, hari kemakmuran kita telah tiba. Apakah kalian ingin bertaruh denganku?" "Saudaraku, apa maksudmu dengan itu?" Beberapa orang di dekatnya bertanya dengan curiga. Pria berkepala datar itu melihat sekeliling, mengatupkan tangannya ke beberapa orang, dan memberi isyarat kepada mereka untuk menyatukan kepala mereka. Saudara-saudara, tampaknya anjing tua Han Chunlin tidak berbohong. Anak muda itu benar-benar terbunuh di Nanjiang. Sekarang ada dua pilihan. Pertama, segera laporkan masalah itu kepada pemimpin dan minta pemimpin untuk mengirim seseorang untuk menanganinya. Saudara-saudara kita juga bisa mendapatkan hadiah. Kedua, jangan laporkan, cari tahu pembunuhnya secara diam-diam, lalu mengikatkannya ke pemimpin. Bayangkan betapa bahagianya pemimpin itu saat itu. Jika itu pilihan pertama, jika pemimpin mengirim orang lain untuk melakukannya, bukankah kita memberikan penghargaan kepada orang lain? Tetapi jika itu adalah pilihan kedua, kita tidak akan kehilangan penghargaan besar ini, tetapi juga memberikan pemimpin kegembiraan yang tak terduga dan mendapatkan lebih banyak hadiah. Setelah mendengar ini, mereka berkata tanpa ragu, tentu saja, itu adalah pilihan kedua. Ini adalah kesempatan bagi saudara-saudara kita untuk melompati gerbang naga. Tetapi salah satu dari mereka, tiba-tiba merasa ragu dan berkata, "Bos, ada masalah lain. Nanjiang bukan wilayah kita, karena orang itu memiliki kemampuan untuk membunuh anak muda, dia pasti bukan orang biasa. Jika kita bertarung keras dengannya, bukan saja kita tidak yakin bisa menang, tetapi kita mungkin bisa masuk. Jika demikian, itu tidak sepadan." Setelah mengatakan ini, yang lain mengangguk satu demi satu. Mereka semua menganggapnya benar, meskipun keluarga kuda hitam mereka sangat kuat, mereka semua berada di utara ribuan mil jauhnya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Terlebih lagi, sekarang keluarga kuda hitam mereka memberontak dan bertarung dengan keluarga kuda hijau. Dengan orang-orang ini saja, aku tidak yakin bisa menangani urusan anak muda itu. Pria berkepala datar itu tersenyum muram, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Sebenarnya, yang pertama dan kedua bukanlah pilihan terbaik. Di samping beberapa orang lebih ragu, apakah ada pilihan ketiga? Pria berkepala datar itu tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata di tenggorokannya. Setelah mendengar ini, mereka tiba-tiba tampak sangat senang dan mengacungkan jempol satu demi satu. "Gao, itu masih perhatian saudara, hahaha, itu saja. Itu tidak cukup untuk memastikan bahwa anak muda itu terbunuh di Nanjiang. Kuncinya adalah mencari tahu pembunuh yang membunuh anak muda itu. Para bandit kuda ini bukanlah patroli atau mata-mata. Hampir sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan pembunuh sebenarnya di kota berpenduduk jutaan orang ini. Tetapi bagi mereka, tidak masalah siapa pembunuh sebenarnya. Yang penting adalah mereka mengatakan siapa pembunuhnya dan siapa pembunuhnya. Dan tujuan akhir mereka bukanlah balas dendam. Para bandit berkuda ini bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka ingin mengoreksi seorang pembunuh, mereka tidak boleh membawa orang biasa dengan santai. Pertama, orang biasa sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membunuh anak muda. Kedua, tidak ada minyak dan air yang bisa diperas dari orang biasa. Jadi mereka harus menemukan orang yang tepat. Melalui penyaringan yang cermat, musang itu sayangnya menjadi sasaran senjata pembohong. Alasan mengapa para bandit berkuda ini memutuskan untuk memulai dengan musang sangat sederhana. Pertama, musang sangat terkenal di Nanjiang. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh anak muda. Kedua, sebagai orang pertama di dunia bawah tanah Nanjiang, si musang tentu saja tidak kekurangan uang. Faktanya, para bandit kuda itu telah melakukan kesalahan. Si musang bukanlah orang pertama di dunia bawah tanah Nanjiang yang sebenarnya. Selain Yang Xuan, orang besar di balik layar, dan Zhou Ao serta Long Xiaoman, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di tempat lain,
orang pertama yang sebenarnya di dunia bawah tanah Nanjiang sebenarnya adalah Zhou Abao. Namun, keterampilan si Musang untuk menyombongkan diri sangatlah hebat. Dia keluar masuk setiap hari, yang membuat banyak orang keliru mengira bahwa dia adalah orang pertama di dunia bawah tanah Nanjiang. Saat ini, si Musang, yang sedang minum-minum di kota hiburan, tidak akan pernah menyangka bahwa usahanya yang telaten untuk mencoreng gelar orang bawah tanah pertama di Nanjiang yang dipaksakan oleh banyak ternak akan mendatangkan malapetaka yang tak terkira baginya. Sejak si Musang menjadi orang bawah tanah pertama di Nanjiang, kehidupan sehari-harinya menjadi sangat khusus. Untuk menunjukkan identitasnya, dia menetapkan sendiri jadwal yang sangat disiplin. Berolahraga setiap pagi pukul 5.30, sarapan pukul 6, membaca pukul 6.10, tidur kembali pukul 6.15, dan tidur hingga pukul 2 siang. Setelah bangun, ia berdandan dan pergi ke perusahaan untuk mengatur semua karyawan untuk mengadakan rapat mobilisasi. Ia mengadakan rapat mobilisasi staf dengan penuh semangat dan berteriak setiap hari, "Kalian yang terbaik, kalian yang terkuat, sukses. Yayah, yayah." Setelah meneriakkan slogan-slogan, pidatonya pun penuh semangat dan inspiratif. Musang biasanya suka menceritakan dua kisah inspiratif. Yang pertama adalah tentang burung gagak yang minum air. Kisah ini memberitahu karyawan bahwa mereka perlu menggunakan otak mereka dan bekerja keras seperti batu-batu kecil dalam botol. Hanya jika mereka bekerja cukup keras, mereka dapat minum air mata air yang manis. Kisah kedua adalah tentang memancing kucing. Musang memberitahu karyawan bahwa bekerja harus seperti kucing yang sedang memancing. Anda tidak dapat berpikir dengan semua otak Anda. Jika Anda tidak dapat menangkap ikan di satu tempat, Anda harus pindah ke tempat lain. Kisah tentang burung gagak pertama yang minum air hampir tidak dapat menjelaskan kebenaran. Namun, cerita kedua tentang memancing anak kucing membingungkan sekelompok orang. Bukankah cerita yang dipelajari di sekolah dasar mengatakan agar Anda berpegang teguh pada cerita itu? Bagaimana mungkin ketika Anda sampai di mulut saudara Huang, Anda harus bersikap fleksibel? Sebenarnya, dari segi kemampuan saja, si Musang sudah pasti jago. Pria ini pintar, pikirannya cepat berubah, dan pekerjaannya sangat bisa diandalkan. Kalau tidak, Long Xiaoman tidak akan memberinya hal penting seperti tinggal di Nanjiang. Namun si Musang memiliki salah satu karakteristik terbesar, yaitu, ia terlalu suka berpura-pura. Ia hampir mencapai tahap kesempurnaan. Ia memang bangun pukul 5.30 pagi untuk kebugaran, tetapi cara kebugarannya istimewa dan membutuhkan kerja sama seorang gadis. Makan pangsit daging kukus dan makan 22 baijiu untuk sarapan pukul 6. Pukul 6.10, ia mulai membaca. Ia akan membeli setiap edisi pertemuan cerita. Untuk memperkaya konotasinya, ia memaksakan diri untuk membaca cerita di pertemuan cerita setiap hari. Sebagai orang yang sukses, ia benar-benar disiplin diri. Long Xiaoman cukup akrab dengan perilaku Musang yang dipaksakan, tetapi Zhou Ahu merasa sakit kepala. Setiap kali Zhou Ahu melihat seekor musang, ia akan memberikan peringatan yang kejam. "Gouri, jika kau berpura-pura memaksa setiap hari, apakah kau tidak takut disambar petir?" Mengenai hal ini, si musang selalu menjawab dengan senyuman, "Saudara harimau, kita harus percaya pada sains." Bagaimanapun, terlepas dari apakah Zhou Ahu memahami sains atau tidak, perkataannya kali ini akhirnya menjadi kenyataan. Malam itu, seperti biasa, si Musang menyelesaikan rapat untuk para karyawan, kembali tidur hingga pukul 10 malam, lalu pergi ke klub Istana Naga. Klub Istana Naga sekarang menjadi kota hiburan teratas di Nanjiang. Lantai pertama adalah lantai dansa, lantai kedua hingga lantai 8 adalah ruang privat KTV, dan ada ruang biliar serta kedai teh di atasnya. Seperti biasa, si Musang, dikelilingi oleh sekelompok orang, berjalan ke kursi kartu di sebelah lantai dansa dengan kepala terangkat tinggi. Semua orang di sini memanggil Huang dengan hormat ketika mereka melihatnya. Si Musang sangat menikmati perasaan ini. Selama dia lewat, tidak perlu ada satpam yang membuka jalan, dan orang-orang di depan akan secara otomatis membuka jalan dan menyapa si Musang satu persatu. Si Musang menginjak sepatu turis putih, mengenakan rompi olahraga merah dan celana panjang hitam lurus, berjalan ke segala arah, melambaikan tangan dan tersenyum kepada orang lain. Bahkan seorang bintang besar pun tidak memiliki gaya seperti dia. Namun, saat dia hendak mencapai kursi kartu, seorang pria tiba-tiba berjalan di depannya dan bertabrakan dengan si Musang. "Lancang,
Beberapa satpam di belakangnya berteriak dengan marah dan bergegas untuk melawan pria itu. Hentikan! Si musang mengulurkan tangan dan menepuk rompi dengan lembut, lalu tersenyum dan bergegas ke pria itu dan bertanya dengan lembut, "Kakak, apakah ada yang salah dengan lenganmu? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit?" Pria itu tampak bingung dan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan pihak lain. Si musang tersenyum dan menjelaskan, "Oh, benar juga. Aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Aku juga ahli dalam kendi emas dan baju besi, tetapi terkadang aku tidak bisa menghentikan keterampilanku dan sering melukai orang secara tidak sengaja. Kamu baru saja memukulku, jadi aku khawatir kamu akan terluka olehku." Pria itu menatap kosong dan buru-buru berkata, "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Si musang berkata dengan senyum lembut, "Itu bagus, itu bagus. Sepertinya keterampilanku terhenti kali ini. Berhati-hatilah saat berjalan di masa mendatang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat menemukan staf kapan saja." Setelah itu, si musang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terus berjalan maju. "Saat kami berjalan, kami tidak lupa untuk mengajari pengawal di kedua sisi, apakah kamu sudah belajar? Kita semua adalah orang-orang yang berkualifikasi. Bagaimana kita bisa bertarung dan membunuh sesuka hati? Untuk berbisnis, kita harus berbicara tentang keharmonisan untuk menghasilkan uang. Jangan berteriak untuk berkelahi dan membunuh. Itu tidak beradab dan merendahkan." Beberapa pengawal di dekatnya memiliki garis hitam dan dengan cepat mengangguk, "Ingat, Saudara Huang. Harus saya katakan bahwa meskipun musang itu suka berpura-pura, dia jelas merupakan kakak yang baik di mata bawahannya. Dia memiliki temperamen yang sangat baik. Tidak peduli dengan siapa dia berbicara, dia lambat dan memperlakukan bawahannya dengan baik. Di masyarakat, dia bahkan lebih menyenangkan dan tidak pernah menindas orang lain. Selain itu, Nanjiang telah lama menjadi wilayah Aula Naga, jadi musang itu hanya akan membawa beberapa pengawal untuk bertindak sebagai fasad saat memasuki pintu. Begitu dia duduk, dia akan bermain dengan pengawalnya sendiri, dan tidak perlu berjaga sama sekali. Dan tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang berani melawan musang di Istana Naga. Tepat ketika musang itu memeluk kedua gadis itu dan menceritakan kisah tentang memancing anak kucing, seorang pria tiba-tiba muncul di depannya dan berteriak, "Saudara Huang. Oh, ternyata kamu. Kenapa kamu kembali? Apa ada yang lain?" Si musang bertanya dengan sopan sambil tersenyum. Pria di depannya adalah orang yang baru saja memukulnya. "Maaf, aku punya sesuatu padamu." Pria itu tampak tenang dan tidak bisa melihat emosi apapun di wajahnya. "Kamu punya sesuatu padaku." Si musang tampak bingung dan secara naluriah menyentuh saku celananya. Tanpa diduga, dia benar-benar menyentuh benda keras. Ketika aku mengeluarkannya, itu adalah kartu kayu seukuran telapak tangan dengan badan hitam dan kepala kuda bermata tiga terukir di atasnya. "Hei, aneh sekali. Kapan benda ini datang kepadaku?" Si musang melihat kartu kayu itu dan berkata sambil tersenyum, "Ukiran di atasnya benar-benar menarik. Aku belum pernah melihat kuda dengan tiga mata." "Kakak, ini punyamu. Ambillah." Si musang dengan sigap menyerahkan kartu kayu itu kepada lelaki di depannya. Lelaki itu tertegun dan tiba-tiba merasa bingung. Mengapa lelaki ini tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitasnya? Bukankah seharusnya ia terkejut dan bingung ketika melihat token ini? Apakah lelaki ini sama sekali tidak mengenal token ini? Namun, ini juga salah. Meskipun Nanjiang hanya kota tingkat ketiga, lelaki ini juga orang pertama di dunia bawah tanah setempat. Bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya sebagai token kepala kuda bermata tiga? "Apakah kau tahu apa yang digambarkan pola di atas?" tanya lelaki itu dengan curiga. Si musang menatap kuda bermata tiga itu lagi, dan tiba-tiba menepuk pahanya. "Aku ingat." Lelaki itu akhirnya menghela napas lega. Selama ia mengenalnya, ia takut bertemu Leng kedua. "Karena kau sudah tahu, maka sudah waktunya untuk mengajukan penawaran." Namun di tengah-tengah, si musang tiba-tiba menunjuk ke kartu kayu itu dan berkata dengan serius, "Ini adalah lukisan tinta abstrak gaya Picasso yang khas. Lukisannya bercirikan imajinasi yang kaya. Lihatlah kepala kuda bermata tiga ini. Sungguh imajinatif, saudara. Ternyata kamu menyukai seni sepertiku." Pria di sebelahnya tertegun di tempat dan terbakar di dalam dan lembut di luar oleh guntur. "Picasso Tuhan, lukisan abstrak Tuhan. Saudara, Picasso adalah Picasso, lukisan abstrak adalah lukisan abstrak, dan lukisan tinta adalah sesuatu dari dua negara.
Kepala kuda bermata 3 ini. Pria itu langsung menjadi gila, apakah kamu pernah mendengar tentang bandit kuda timur laut? Si Musang mengangguk dan berkata, tentu saja, aku memiliki persahabatan yang baik dengan pemimpin mereka. Ada apa? Pria itu tertegun dalam sekejap. Dengan pemimpin keluarga mana kamu berteman? Ini, si Musang berpikir sejenak dan buru-buru berkata, keluarga kuda hitam, pemimpin keluarga kuda hitam dan aku berteman. Anak itu masih berutang banyak kepadaku. Kamu mengatakan kamu dan pemimpin kita adalah saudara. Pria itu hanya merasakan kepalanya berdengung. Jika demikian, itu akan menjadi masalah besar hari ini. Tentu saja, aku bersama pemimpin keluarga kuda hitammu. Itu, si Musang terus meniupkan kekuatan sapi, tetapi di tengah-tengah, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Apakah kamu dari keluarga kuda hitam? Pria itu menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan tato kepala kuda bermata 3 di lengannya. Ini adalah simbol keluarga kuda hitam kita, kepala kuda bermata 3. Begitu dia selesai berbicara, pria itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Karena kamu adalah saudara dengan pemimpin kami, bagaimana mungkin kamu tidak tahu pola kepala kuda bermata 3? Kamu curang. Begitu suara pria itu jatuh, satu tangan secara naluriah mengeluarkan parang tajam ke belakang. Aku bercanda pamanmu. Bolehkah aku menyombongkannya? Si Musang dengan tenang menyalakan sebatang rokok dan berkata kepada Nunu, pemimpinmu sedang minum di sini. Aku perlu memanggilnya untuk membuktikannya padamu. Ini pemimpin kita datang. Pria itu menoleh secara naluriah. Ledakan. Pada saat itu, botol bir pecah di belakang kepalanya. Setelah si Musang memecahkan botol, dia berlari ke satu sisi dan berteriak keras di mulutnya. Bandit kuda itu terpesona oleh botol itu. Saat hendak mengejar, dia tiba-tiba menyerbu puluhan orang dari segala arah dan menebasnya ke tanah dalam sekejap mata. Wah, lihat, ini namanya curang. Si Musang memiringkan rokoknya di mulutnya dan melihat ke bawah. Ada apa dengan bandit kuda itu? Bandit kuda itu dipaksa. Tidakkah kau lihat apa yang ada di sini? Wajah bandit kuda itu berlumuran darah dan tangan serta kakinya terpotong. Dia digendong oleh beberapa orang kuat seperti anjing mati dan berkata dengan ganas, anjing, apakah kau tahu berapa banyak masalah yang telah kau sebabkan? Pop, si Musang mengangkat tangannya dan menamparkan, lalu kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Kakak Huang, aku, sialan, bawa ke atas. Bandit kuda itu dibawa ke kamar pribadi yang tertutup. Lepaskan aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Bandit kuda itu hanya ingin hidup. Si Musang itu menghentakkan kakinya dan menghisap rokok. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pada bandit kuda itu. Apakah menurutmu aku bodoh? Bagaimana jika kamu tidak memberi uang jika kamu melepaskanmu? Jangan khawatir, aku serius dengan apa yang kukatakan. Sial, saat aku berusia 3 tahun. Si Musang menyipitkan matanya, nah, berapa banyak uang yang kamu miliki di kartumu? Bandit kuda itu berkata, aku tidak punya banyak uang di kartuku. Aku hanya punya lebih dari 2 juta. Aku dapat mentransfernya kepadamu segera. Aku akan melunasi sisanya saat aku kembali. Baiklah, berbaliklah dulu. Musang itu memanggil kode QR dari telepon seluler dan melemparkannya ke meja teh. Seorang adik menemukan ponselnya dari bandit kuda dan mentransfer semua uang di kartu tersebut ke kartu Musang sesuai dengan kata sandi yang diberikan oleh bandit kuda. Uangnya sudah diberikan kepadamu. Lepaskan aku. Aku janji sisanya akan tiba dalam 1 hari. Kata bandit kuda. Musang itu langsung tertawa. Sekali lagi, aku bukan anak berusia 3 tahun. Lepaskan kamu. Bagaimana jika kamu memberitahu berita itu? Haha, kawan, aku minta maaf. Demi perdamaian dunia, aku hanya bisa membunuhmu dan memberinya waktu yang menyenangkan. Sebuah pisau baja memotong tenggorokan bandit kuda itu dalam sekejap. Ketika bandit kuda itu tersentak, matanya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Seret mayatnya ke bawah dan bakar. Ingat, tidak seorang pun diizinkan untuk mengungkapkan sepatah kata pun tentang hari ini. Musang itu menjabat tangannya. Meskipun dia biasanya suka berpura-pura dipaksa, itu tidak berarti dia bodoh. Dia sendiri tahu apa konsekuensi dari menyinggung bandit kuda itu. Jadi, dia membuat pilihan yang paling tepat di saat pertama, diam. Pilihannya seharusnya menjadi yang paling tepat dari sudut manapun. Namun, si Musang mengabaikan tautan penting. Dia tidak menyangka bahwa bandit kuda itu punya kaki tangan lain.
Apa yang baru saja dia lakukan telah terekam dengan jelas oleh kamera. Ketika dia sampai di rumah, si Musang sedang memikirkan cara menghadapi token kepala kuda bermata 3 di tangannya, ketika pisau baja yang cemerlang tiba-tiba menyilang di lehernya. Jika kamu ingin terus hidup, sebaiknya kamu bekerja sama dengan jujur. Sebuah suara suram datang dari belakang. Si Musang duduk dan berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, sungguh memalukan menggunakan pisau dan pistol. Tepat ketika pria itu baru saja mencabut pisaunya, si Musang tiba-tiba melompat maju 2 langkah dan berkata dengan suara tinggi, "Ayo." Pada saat yang sama, salah satu tangannya juga mengeluarkan pistol berisi peluru dari lapisan di belakang TV. Tepat ketika dia hendak menarik pelatuk, sebuah tangan tiba-tiba tersangkut di pergelangan tangannya seperti kilat dan terpelintir. Dia hanya mendengar bunyi klik. Dengan patah tulang, pistol di tangannya jatuh ke tanah. "Jangan buang-buang energimu. Kami telah membunuh pengawalmu." Yang menarik perhatian si Musang adalah seorang pria dengan mata suram dan kepala datar. Dia juga memiliki kepala kuda bermata 3 di lengannya. Suara itu jatuh, dan beberapa bandit kuda lainnya masuk perlahan dari luar pintu, dengan darah menetes dari parang di tangan mereka. Sudut mulut si Musang berkedut sejenak. Dia tahu akan sulit untuk lewat hari ini. Tapi bagaimanapun juga, si Musang adalah Musang. Kepalanya bisa patah dan darahnya bisa mengalir. Dia tidak bisa dipaksa selama sehari. Tamu adalah tamu. Duduklah dan bicara dulu. Si Musang bersikap tenang, mengundang beberapa orang untuk duduk, dan dengan antusias menuangkan beberapa gelas air ke atas meja teh. Bandit kuda berkepala datar memuji, keberanian yang bagus, layak menjadi orang pertama di Jianghu bawah tanah Nanjiang. Si Musang sangat senang dengan ini, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berkata dengan lemah, "Ini hanya nama palsu. Singkirkan pisaumu. Aku orang yang terpelajar dan tidak suka berkelahi. Aku ingin bertanya padamu. Aku tidak ingat di mana aku menyinggungmu karena aku selalu taat hukum. Tolong jelaskan kepada beberapa pahlawan bahwa bahkan jika aku mati, aku akan mati untuk mengerti." Beberapa bandit kuda memiliki garis hitam di dahi mereka. "Kamu adalah orang pertama di Jianghu bawah tanah Nanjiang, dan kamu memberitahu para pekerja dan kapital untuk mematuhi hukum." Si pria berkepala datar tidak melanjutkan omong kosongnya dan melemparkan setumpuk foto langsung ke atas meja teh. Konten dalam foto tersebut semuanya tentang si Musang yang memegang token kepala kuda bermata 3 dan ketika ia mulai bertarung dengan bandit kuda, ia membunuhnya. "Kau membunuh anak muda kami dan mengambil tokennya. Kakakku berdebat denganmu dan kau membunuhnya. Kurasa jika pemimpin kami tahu tentang ini, aku yakin kau pasti lebih tahu konsekuensinya daripada aku," kata si kepala datar. Si Musang perlahan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan berkata sambil mencibir, "Jika kau ingin menambahkan kejahatan, kau tidak punya pilihan. Aku hanya ingin tahu bahwa ada begitu banyak orang kaya di Nanjiang. Mengapa kau tidak mencariku?" Pada saat ini, si Musang menyadari bahwa ia telah diberi rutinitas. Namun, tidak ada gunanya menjelaskan lebih lanjut saat ini. Sambil mencibir, si kepala datar mengeluarkan pena perekam langsung dari saku celana si Musang dan berkata sambil tersenyum, "Lebih baik kau matikan benda ini terlebih dahulu." Pergelangan tangan si Musang bergetar dan kartu terakhirnya terlihat. "Alasannya sangat sederhana, karena kamu adalah orang pertama di dunia bawah tanah Nanjiang, memiliki motivasi dan kemampuan kriminal yang wajar, dan memiliki banyak uang. Tepatnya, kami tidak membidikmu, tetapi orang pertama di dunia bawah tanah Nanjiang." Si Musang ingin menangis tanpa air mata. Dia akhirnya merasakan buah pahit dari gelar, orang pertama di dunia bawah tanah Nanjiang. "Jangan bertele-tele, katakan saja apa yang kamu inginkan." Si Musang mendesah. Dia tahu betul bahwa dia mungkin tidak akan selamat melewati jalan ini malam ini. "Selamat bersenang-senang." Pria berkepala datar itu perlahan membuka telapak tangannya dan menggoyangkannya. "Angka ini, kurasa tidak terjadi apa-apa." Si Musang tercengang. "5 nih mas, tenaga kerja dan modal bilang 50 juta. Si pria berkepala datar memiliki dorongan untuk menjadi liar. Dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana barang kedua seperti itu bisa menjadi orang pertama di dunia bawah tanah Nanjiang? "Kakak, apakah kamu bercanda?" Si Musang berkata dengan polos, "Aku hanya seorang pekerja. Setelah memotong 5 asuransi dan 1 emas setiap bulan, aku akan mendapatkan 36.000 setelah pajak. Dari mana aku bisa mendapatkan begitu banyak uang untukmu?
Jika kamu berbicara omong kosong lagi, tenaga kerja dan modal akan mencincangmu hidup-hidup sekarang. Si pria berkepala datar biasanya tenang, tetapi saat ini dia dibuat meledak oleh bunga musang yang indah. Mengapa kamu pergi bekerja pada waktu itu dan membayar 5 asuransi dan 1 dana? Singkatnya, besok malam, aku ingin melihat uangnya, 50 juta. Jika kamu kehilangan 1 sen, kamu dapat mempertimbangkan sendiri konsekuensinya. Juga, jangan gunakan otakmu untukku. Sejujurnya, aku masih punya saudara yang mengintai di luar. Jika terjadi sesuatu pada kita, saudara-saudaraku akan segera mengirim bukti pembunuhanmu terhadap anak muda itu ke markas. Saat itu bukan hanya urusanmu sendiri. Seluruh aula nagamu harus dihancurkan oleh kami. Setelah itu, pria berkepala datar itu memimpin beberapa bandit kuda untuk pergi dengan marah. Si musang berkeringat. Saat ini, dia menyadari bahwa keranjang itu terlalu besar. Meskipun dia belum pernah berurusan dengan bandit kuda sebelumnya, si musang juga tahu bandit kuda macam apa yang ada. Itulah keberadaan yang bahkan 3 kekuatan bawah tanah negara bagian Longxia, masyarakat Tianxia, Paviliun Qingyun, dan Hongmen tidak berani memprovokasi dengan mudah. Meskipun aula naga sangat populer sekarang, kekuatannya masih jauh dari cukup dibandingkan dengan bandit kuda yang telah mewarisinya selama ratusan tahun. Jika bandit kuda itu pergi ke selatan, mereka tidak dapat mendukung serangan pertama orang lain dengan kekuatan aula naga saat ini. Pada saat ini, si musang tiba-tiba teringat apa yang sering dikatakan Zhou Ahu kepadanya, jika kamu berpura-pura menjadi penjahat, cepat atau lambat kamu akan disambar petir. Sekarang sinar itu akhirnya datang, dan itu masih sinar yang besar. Tentu saja, si musang tidak dapat menyembunyikan hal sebesar itu. Dia baru saja akan melapor kepada Long Xiaoman, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel yang Xuan dan memutarnya. Ada apa dengan Lao Huang? Ini tengah malam. Suara mata yang Xuan yang sayu datang dari ujung telepon yang lain. Si musang tampak sedih. Saudara Yang, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Setengah jam kemudian, Yang Xuan bertemu dengan si musang di kantor di lantai 3 Istana Naga. Si musang duduk di kursi, kepalanya terangkat dan ditarik, dan matanya penuh dengan kepahitan dan kesedihan. Lao Huang, ada apa denganmu? Kamu meneleponku dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Yang Xuan merasa sedikit bingung. Itu adalah pertama kalinya dia melihat penampakan seekor musang. Si musang perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dan mendesah. Pemotongan itu terus-menerus, alasannya masih kacau, seperti sungai yang mengalir menuju mata air. Nima, itu seperti sungai mata air yang mengalir ke timur. Mengapa kamu mengatakan sesuatu? Berpura-pura memaksaku untuk segera pergi. Yang Xuan tidak tahan dengan kekuatan tinggi si musang. Hei, saudara Yang, jangan pergi. Aku terbiasa berpura-pura. Begini masalahnya. Si musang menceritakan kisahnya lagi. Kepala kuda bermata 3. Setelah mendengar ini, Yang Xuan sedikit mengernyit. Dia selalu merasakan di mana dia mendengar kata itu. Apakah mereka? Tiba-tiba, Yang Xuan teringat bahwa sebelumnya dia pernah membunuh bandit kuda dengan token kepala kuda bermata 3. Long Xiaoman sangat gugup saat itu. Tampaknya bandit kuda ini sangat sulit diprovokasi. Saudara Yang, apa yang harus saya lakukan? Jika Anda dapat langsung menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana dan memberi saya 50 juta dolar, saya masih bisa berkumpul, tetapi cucu-cucu itu tidak akan membiarkan saya pergi setelah mengambil uang itu. Si musang berkata dengan wajah sedih. Oh, menurutmu mengapa mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan uang itu? Yang Xuan bertanya. Si musang menggosok tangannya dan berkata, mereka tidak perlu memikirkannya. Sekarang mereka telah memegang gagang pintu saya. Jika mereka adalah saya, mereka harus menyeka orang-orang setelah mengambil uang itu, dan kemudian kembali dengan kepala mereka. Menggigit kedua ujungnya, itu hemat biaya. Para bandit kuda itu bukan orang bodoh. Terlebih lagi, jika hanya saya, tidak apa-apa, tetapi ini melibatkan seluruh aula naga. Sampai sekarang, aku belum berani memberitahu Kakak Long tentang hal itu. Begitu Kakak Long tahu, menurut temperamen Kakak Long, aku pasti akan bekerja sama langsung dengan mereka. Meskipun aku biasanya suka berpakaian, aku masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Dengan latar belakang keluarga Long Tang saat ini, tidak cukup bagi bandit kuda untuk menginjak satu kaki.
Otak si Musang benar-benar bagus. Dia telah memikirkan semua kerugiannya. Sekarang ini adalah dilema, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Apakah bandit kuda itu benar-benar berlebihan? Yang Xuan bertanya, melihat ekspresi si Musang, bandit kuda ini tampaknya benar-benar tidak sederhana. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Si Musang berkata, bandit kuda utara telah diwariskan selama ratusan tahun, dan ada hampir selusin cabang, besar dan kecil. Yang kita provokasi sekarang adalah keluarga kuda hitam, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga terkuat di cabang bandit kuda. Bagaimana menggambarkan kekuatan mereka? Misalnya, salah satu keluarga bandit kuda berukuran sedang memiliki sedikit gesekan dengan paviliun King Yun di barat. Selain itu, ada beberapa dendam lama di antara mereka sebelumnya, dan kedua kelompok itu mulai bertarung. Paviliun King Yun mengancam, jika Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menginjakkan kaki di wilayah utara, Anda telah mengirim 3 jenderal dari 12 hewan zodiak sebagai garda depan di pemberhentian pertama. Coba tebak, 3 jenderal memimpin 2.000 orang untuk memimpin. Akibatnya, dalam perang pertama, mereka dipukuli dan meninggalkan baju besi mereka. Kurang dari 500 dari 2.000 orang yang dibawa kembali hidup-hidup. 1 dari 3 jenderal terluka ringan dan 2 lainnya terluka parah. Sejak saat itu, Paviliun King Yun tidak pernah berani memprovokasi bandit kuda lagi. Saudara Yang, pikirkanlah, keberadaan macam apa Paviliun King Yun itu. Itu salah satu dari 3 kekuatan bawah tanah di negara Longxia. Bahkan mereka takut pada bandit kuda itu. Aula naga kita itu kentut. Setelah mendengar ini, Yang Xuan menyentuh dagunya dan bermeditasi sejenak. Namun, dia tidak hanya memikirkan cara melawan bandit kuda itu. Dahulu kala, Yang Xuan mulai berbaring dengan tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan yang damai seperti yang dia pikirkan dalam hidupnya. Mungkin sejak dia lahir, nasibnya sudah ditakdirkan. Sekarang, kesempatan ini tampaknya telah tiba. Lao Huang, kamu harus menghubungi mereka sekarang, katakan bahwa kamu sudah mendapatkan uangnya, lalu minta mereka untuk bertemu. Kata Yang Xuan. Hah, sekarang, si Musang berkata dengan gugup, Saudara Yang, ini terlalu mendesak. Aku tidak bisa memanggil terlalu banyak orang saat ini. Yang Xuan tersenyum tipis, tidak, kita bisa pergi ke sana. Apa-apaan ini? Si Musang melompat dari kursinya, Saudara Yang, aku tahu kamu bisa bertarung dengan sangat baik, tetapi tidak semudah membunuh mereka. Sampai saat ini, aku tidak tahu berapa banyak dari mereka yang ada di Nanjiang. Begitu sesuatu terjadi, itu akan segera dikirim ke markas mereka. Maka semuanya akan menjadi besar. Yang Xuan berdiri dan tersenyum dengan tenang, karena kamu begitu takut, aku akan kembali dulu. Kamu bisa mengatasinya sendiri.